Episode ke-12. Riana baru saja selesai mengenakan handuk kimono untuk menutupi tubuhnya. Dengan langkah ringan, ia mendekati Septian yang tampak diliputi amarah. "Apa yang membuatmu marah?" tanyanya dengan nada santai, seolah tidak terpengaruh oleh sikap Septian saat ini. Septian menatap tajam. Suaranya meledak karena emosi. "Kau masih berani bertanya? Aku memintamu untuk menjaga ibu, tapi kau malah menikmati berendam seolah tak peduli." "Oh." Riana hanya menjawab singkat sambil berjalan menuju lemari. Tangannya sibuk memilih pakaian ganti. "Kau hanya bilang..." "Oh," balas Septian dengan tak percaya. "Lalu apa yang harus kukatakan? Aku juga tidak ingin lelah menjaga ibu sendirian. Kau tahu betul, ibumu tidak pernah menyukaiku. Jadi, daripada dimarahi lagi, lebih baik kita pergi ke sana bersama sekarang." "Riana, aku lelah. Tidak bisakah kau bergantian sekali saja?" "Kaulah yang berjanji untuk meluluhkan hati ibuku. Mengapa kau menyerah begitu mudah sekarang?" Suara Septian terdengar penuh tuntutan, hampir seperti menyalahkan. Riana menarik sudut bibirnya, senyum tipis yang lebih mirip luka daripada kebahagiaan. Ia ingat, memang benar, ia pernah berjanji untuk mencoba membuat Rahayu menerimanya. Tetapi janji itu terasa konyol, seperti menuntut keajaiban dari hati yang tidak pernah ingin terbuka, dan terlebih lagi hati Septian telah terpecah. Jadi, untuk apa ia berjuang? Kaulah yang mengatakan itu sebelumnya. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku harus menepatinya? Tanya Riana. "Riana, hentikan. Aku lelah dan tidak ingin berdebat." "Aku juga lelah." Riana berbalik, nadanya datar tetapi tegas. "Ini tawaranku. Kau datang atau tidak? Jika tidak, tidak apa-apa. Aku akan memakai piyama. Tempat tidur ini terlalu menggoda." "Riana," bentak Septian. Wajahnya memerah. "Septian Prawira, tidak bisakah kau bicara tanpa menggunakan urat nadimu?" Jawab Riana dengan santai, bahkan tersenyum tipis. "Sepertinya kau kerasukan ya. Selain tidak patuh, sekarang kau berani melawan," kata Septian dengan kesal. Sebelum Riana sempat menjawab, terdengar ketukan pelan di pintu kamar tidur. Septian segera melangkah dan membuka pintu. "Lili, ada apa?" tanyanya agak singkat. "Tian, apakah kau dan Riana bertengkar? Mengapa begitu keras?" tanya Liliana dengan nada seolah penuh perhatian. Riana yang mendengar itu hanya tersenyum masam. Dia tahu betul betapa pandainya adiknya berpura-pura peduli. Di masa lalu, dia mungkin merasa malu karena pertengkaran rumah tangganya didengar orang lain, terutama oleh adiknya sendiri. Tapi sekarang, perasaan itu digantikan oleh ketidakpedulian. "Kak," kata Riana sambil berbalik. Nadanya santai namun menusuk. "Pertengkaran suami istri itu normal. Bahkan ada yang bilang rumah tangga tanpa pertengkaran itu seperti sayuran tanpa garam." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan tatapan tajam, "Yang tidak normal adalah ketika pihak ketiga ikut campur dalam pernikahan." "Riana, apa maksudmu? Apa kau masih ingin menuduhku?" Liliana menjawab dengan nada marah yang terdengar dibuat-buat. Ia tahu, biasanya adiknya tidak akan berani bertindak terlalu jauh ketika ia menunjukkan kemarahannya. Namun kali ini, Riana benar-benar melangkah lebih dekat, lalu menggenggam tangan adiknya erat-erat sambil berkata, "Kak, bagaimana mungkin aku berani menuduhmu? Aku hanya memberikan pendapatku." Ia tersenyum tipis, suaranya terdengar datar namun menusuk. "Lagi pula, apa yang kukatakan itu salah?" Sebelum Liliana sempat menjawab, Riana mengalihkan pandangannya ke Septian, lalu melanjutkan kalimatnya. "Benar, suamiku, apalagi jika hati sudah terbagi, itu pasti akan menjadi duri dalam rumah tangga. Cepat atau lambat, pada akhirnya akan hancur." "Kukupi,
Hiana. Septian menyela dengan wajah mengeras, jelas tersinggung oleh kata-kata istrinya. Sekarang, ikut aku. Kita akan ke rumah sakit. Menemani ibu, Liliana menelan ludah. Tidak, dia tidak bisa membiarkan Riana pergi ke rumah sakit bersama Septian. Jika itu terjadi, dia khawatir hubungan mereka bisa mencair lagi di depan Rahayu. Dengan cepat, Liliana masuk, berdiri sedikit lebih dekat dengan Septian. Tian, biarkan aku menemanimu. Riana pasti lelah. Dia baru saja selesai dari kamar mandi. Selain itu, jika Riana ikut, ibumu akan semakin emosional. Aku khawatir kondisi ibumu akan memburuk. Kata-kata itu diucapkan Liliana dengan nada lembut, penuh belas kasihan. Seolah dia benar-benar peduli. Meskipun hatinya bergejolak, penuh dengan rencana jahat. Septian melirik Riana, lalu kembali menatap Liliana. Dalam hatinya, dia sengaja ingin memprovokasi reaksi istrinya. Berharap Riana akan memohon untuk ikut. Baiklah kalau begitu. Kau temani aku, Lili, katanya dingin. Meskipun begitu, tatapannya tetap tertuju pada Riana. Ingin melihat ekspresinya. Namun yang terdengar adalah suara Riana yang santai. Sama sekali jauh dari harapan Septian. Jangan lupa ajak Lira, Kak. Aku lelah, ingin istirahat, kata Riana datar. Riana, kau benar-benar keterlaluan, bentak Septian. Dengan kasar, dia menarik tangan Liliana, meninggalkan ruangan tanpa menoleh. Riana hanya berdiri menyaksikan mereka pergi. Sudut bibirnya menegang, matanya redup, lalu dia bergumam pelan, penuh kepedihan. Aku terlalu berlebihan, justru akulah yang selalu diperlakukan seolah aku tidak penting. Riana menutup pintu perlahan, lalu berbaring di tempat tidur. Tatapannya kosong, menembus langit-langit kamar. Sementara pikirannya dipenuhi kelelahan yang tak tertahankan. Malam itu, ia mengambil keputusan tegas. Besok, ia akan mencari pengacara untuk mengurus surat-surat perceraiannya. Di dalam mobil, suasana terasa hening. Septian duduk di kursi pengemudi dengan wajah masih dipenuhi amarah. Liliana, yang duduk di sampingnya, sesekali melirik, mencoba membaca ekspresinya. Tian, jangan terlalu memikirkannya. Kau tahu bagaimana Riana? Kata Liliana dengan suara lembut, seolah ingin menenangkannya. Septian tidak langsung menjawab. Jari-jarinya malah berulang kali mengetuk setir. Dia benar-benar membuatku kehilangan kesabaran, gumamnya pelan. Liliana sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, berpura-pura khawatir. Tian, aku hanya tidak ingin melihatmu terus terluka. Jika terlalu sering seperti ini, kesehatanmu sendiri akan terpengaruh. Aku tahu kau pria yang kuat, tapi tetap saja hati juga perlu dijaga. Nada suaranya terdengar manis, penuh kehangatan palsu. Matanya menatap lurus ke wajah Septian, mencoba mencuri perhatiannya. Kau tak perlu ikut campur, Lili, jawab Septian singkat, meskipun suaranya mulai melembut. Liliana tersenyum tipis, seolah tidak tersinggung. Tangannya perlahan menyentuh lengan Septian. Aku tidak ingin ikut campur, Tian. Aku hanya peduli kau adalah saudara iparku. Tapi aku selalu menganggapmu lebih dari sekadar itu. Kau telah banyak berjuang untuk keluarga ini. Jika kau jatuh, siapa lagi yang bisa mendukungmu? Sentuhan dan kata-kata itu membuat Septian terdiam sejenak. Tatapannya lurus ke depan, tetapi rahangnya mengeras di antara menolak dan mengizinkan. Liliana menambahkan, suaranya hampir berbisik. Terkadang kupikir Riana terlalu buta untuk melihat betapa berharganya dirimu. Mendengar kalimat itu, Septian langsung mengerem mendadak. Lalu tatapan tajam beralih ke Liliana, membuat wanita itu langsung tegang. Bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.